Nah, sekarang masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah cara follow up. Ini masih berkaitan dengan tema yang sebelumnya, bagaimana kita harus gercep ya gitu, harus membalas dengan secepat mungkin leads yang masuk pada hari itu juga. Nah, oleh karena itu kita juga butuh yang namanya follow up ya. Karena apa? Karena memang terkadang customer itu kan sibuk, customer terlupakan gitu ya, kita pernah chat dengan kita dan seterusnya, maka harus ada yang namanya follow up. Nah, ini contoh rekomendasi follow up yang selalu saya lakukan. Jadi kurang lebih ada 4 jenis follow up ya. Yang pertama itu adalah untuk mengingatkan transfer. Biasanya saya membuat label tinggal transfer gitu ya. Jadi kalau ada customer yang dia sudah mengisi form order gitu ya, kemudian dia belum transfer, kita tulis gitu ya labelnya itu tinggal transfer. Jadi satu customer itu bisa memiliki beberapa label. Dia leads hari ini, kemudian juga dia tinggal transfer gitu ya. Kemudian dia juga misalnya customer dari kelas jahit gitu ya. Jadi berarti kurang lebih ada 3 ya, bisa jadi ada 3 bahkan lebih label. Semakin detail sebenarnya itu semakin bagus gitu ya. Tapi memang tergantung cara teman-teman sendiri ya di dalam mengelola labelnya. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah, contoh follow up-nya seperti ini. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Insya Allah hari ini kita ada pengiriman jam 15. Untuk transfernya ditunggu sampai jam 14 ya Kak. Terima kasih. Gitu. Jadi ini kita mengingatkan gitu ya, mengingatkan, syukur-syukur bisa langsung transfer kan. Gitu. Kalau misalnya tidak, ya teringatkan gitu kan ya. Biasanya tuh suka balas lagi. Oh iya Kak, insya Allah paling besok misalnya seperti itu. Jadi kita ingatkan. Kalau misalnya ini kan sesuatu yang bisa dikirim ya, jadi kita bisa apa namanya itu, membuat seolah-olah ya agar kakak bisa masuk pengiriman hari ini gitu, makanya kita chat ulang. Tapi kalau misalnya yang dia itu sifatnya jasa gitu kan ya, yang tidak memerlukan untuk pengiriman barang itu seperti apa mengingat transfernya, yaitu ya misalnya ini ya, misalnya 5 jam lah gitu, 5 jam setelah kirim order dan belum ada transfer juga, ya kita balas saja seperti ini misalnya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Kalau sudah transfer jangan lupa konfirmasi ya. Terima kasih gitu. Jadi cukup sesederhana itu saja. Jadi cuma mengingatkan gitu ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Cuma mengingatkan kalau sudah transfer tolong kabari lagi ya, seperti itu. Jadi gampang ya insya Allah. Kemudian yang kedua ada juga follow up untuk orang-orang yang dia itu belum order gitu kan ya. Dia belum order, masih baru tanya-tanya gitu, apalagi misalnya dia sudah ada ketertarikan, sudah kita kirim format ordernya tapi belum mengisi gitu ya, maka di sini kita bisa kirim follow up seperti ini teksnya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Hari ini masih ada diskon ya, dari 199.000 jadi 99.000 saja. Kalau berminat langsung isi form order berikut ya Kak gitu. Jadi kita kirim form ordernya kembali seperti itu. Nah, ini labelnya biasanya saya diberikan label tinggal isi form. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia sudah tertarik gitu kan ya, dia menginginkan untuk apa namanya tuh, untuk membeli, ya kita beli label seperti ini. Nah, ada juga yang memang dia itu masih nggak balas ya gitu kan, nggak balas gitu ya, kurang responsif gitu kan, tapi kan dia sudah masuk ke leads ya, artinya sebenarnya dia tuh ada ketertarikan, cuman mungkin dia masuk tipe konsumen yang dia tidak butuh dalam jangka waktu yang dekat gitu, jadi dia tidak mendesak gitu kebutuhannya terhadap barang atau jasa kita. Nah, tetap kita kelola ya, tetap kita follow up di hari itu juga. Follow upnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum, gimana Kak, ada yang mau ditanyakan lagi tentang produk atau jasanya, seperti itu ya. Jadi disesuaikan ya, kalau kita jualan produk ya berarti lagi ditanyakan lagi tentang produknya. Kalau customer jasa berarti kan kita buat teksnya itu menjadi ada yang mau ditanyakan tentang jasanya, seperti itu ya, lebih spesifik lebih bagus. Terkadang karena mungkin dia lupa gitu kan, oh ini tuh emang apa ya saya lupa gitu, kadang ada yang seperti itu. Jadi kita spesifik lagi, misalnya
Assalamualaikum, gimana Kak, ada yang mau ditanyakan lagi tentang sketchbooknya gitu ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi tentang jasa TikToknya, misalnya seperti itu. Atau langsung saja ya kita kita todong seperti ini. Gimana Kak, jadi mau ambil berapa pieces misalnya gitu ya, atau gimana Kak, jadi mau ambil paket yang mana gitu. Jadi pokoknya itu sesuatu yang pertanyaan ya, sesuatu pertanyaan yang mengundang jawaban. Tetapi kalau bisa jangan jawaban yang sifatnya itu ya atau tidak gitu. Jadi gimana Kak, jadi order nggak gitu. Kalau itu tuh kurang bagus ya gitu. Meskipun ya nggak apa-apa sih gitu, cuman itu akhirnya tuh mematikan gitu ya, mematikan peluang closing, karena bisa jadi ya oh enggak Kak, enggak dulu gitu. Jadi jadi sebisa mungkin jangan bertanya sesuatu yang jawabannya itu ya atau tidak ya. Kemudian yang keempat itu adalah ada yang namanya broadcast berkala. Nah, broadcast ini memang membutuhkan copywriting yang menarik dan juga gambar yang menunjang. Dan ini dikirimnya itu untuk semua leads yang masuk, baik yang sudah pernah membeli ataupun yang belum pernah membeli gitu ya. Jadi harapannya kalau yang sudah membeli akan terjadi repeat order, sedangkan yang belum membeli ya berarti dia kemudian akhirnya akan membeli, kan seperti itu. Nah, makanya penting ya untuk Untuk ada label, kemudian juga di save kontaknya gitu, jangan sampai hilang chatnya. Seperti itu. Dipastikan ketika teman-teman mau menghapus chat gitu ya, chat dari leads yang masuk, karena kan kebayang ya kalau sampai ribuan chat yang masuk itu juga bikin loading gitu ya, bikin ngehang handphone kita. Nah, maka dipastikan sebelum dihapus tuh harus sudah di save dulu gitu ya. Jangan hanya sekedar diberi label, karena kalau diberi label saja ya nanti hilang datanya. Jadi benar-benar harus di save terlebih dahulu, baru kemudian bisa dihapus. Dan kalau bisa sih yang dihapus juga yang benar-benar dia yang dia customer yang memang tidak order gitu ya. Kalaupun juga yang sudah order tapi sudah selesai orderannya gitu, jangan sampai menghapus kontak customer yang masih dalam proses pengerjaan. Nah, itu akan menghilangkan riwayat chat gitu ya, nantinya menghilangkan riwayat chat, sehingga nanti kemungkinan ada hal-hal yang kita jadi terlupakan gitu, seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh ya, contoh jenis-jenis broadcastnya. Nah, kita mengingat kembali di tipe-tipe konsumen, tipe-tipe customer ya, berdasarkan teori Stephen itu kan ada 5 ya, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Nah, tetapi karena insting itu adalah kecerdasan yang serba bisa, sehingga bisa menggunakan gaya broadcast yang mana saja. Nah, cuman masalahnya kan kita nggak tahu ya customer atau leads yang masuk ke kita itu dia itu tipe yang mana, apakah feeling, apakah sensing, dan lain kita nggak tahu. Oleh karena itu menurut saya minimal gitu ya, kita itu memberikan broadcast itu gitu ya ke semua customer itu ada 4 kali broadcast berkalanya ya. Misalnya seminggu sekali, ataukah sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, itu bebas ya. Yang penting ada 4, minimal banget ke semua leads itu ada 4 kali follow up yang berkala dengan 4 jenis broadcast yang berbeda juga. Jadi jangan sama terus ya, jadi harus berbeda-beda, disesuaikan dengan 4 jenis broadcast yang berbeda ya. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Saya pernah mengikuti satu workshop tentang bagaimana seni menaklukkan hati audiens. Itu ternyata kuncinya ada 4. Ada yang audiens itu yang dia takluk dengan fakta, gitu ya, berarti orang sensing ya. Ada yang dia takluk dengan sebuah pertanyaan gitu kan ya, karena dia adalah seorang thinking. Ada yang dia tergugah dengan kutipan bijak karena dia seorang intuiting, dan juga ada yang dia semakin tergugah gitu ketika membaca sebuah cerita, karena memang dia ada seorang feeling ya. Nah, oleh karena itu minimal ya ada 4 broadcast gitu kan yang kita lakukan kepada semua leads dengan 4 tipe apakah fakta, kemudian kata bijak, ataukah
pertanyaan atau juga bisa dengan cerita. Nah, ini contohnya ya yang saya buat. Misalnya ini contoh broadcast yang berdasarkan fakta. Jadi kita cari ya satu hasil penelitian. Misalnya kalau di sini saya cari penelitian tentang demografi pengguna TikTok di Indonesia. Ternyata 69% pengguna TikTok itu sudah bekerja, 49% dia sudah menikah, 51% adalah orang tua, sisanya berarti anak kecil ya. Nah, dari status pekerjaan tersebut 36,7% itu adalah pekerja tetap. Artinya dia setiap bulan punya gaji yang tetap ya. Nah, dari sini kita bisa misalnya menggunakan 69% bekerja ini sebagai judul utama. Jadi 60% pengguna TikTok berpenghasilan tetap, target pasar pas untuk bisnismu gitu ya. Peluang besar banget kan untuk semakin meningkatkan omsetmu dengan terjun ke aplikasi TikTok. Namun kamu masih awam, bahkan gaptek tentang apa itu TikTok. Sudah tahu rumusnya tapi gak punya waktu buat konsisten konten. Tenang, Karya Kreatif punya solusinya. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini contoh broadcast yang berdasarkan fakta gitu. Nanti tinggal dilengkapi saja. Misalnya jika kakak ingin tahu lebih detail tentang jasa kami, silahkan balas ya, seperti itu. Jadi di ujungnya diakhiri dengan sesuatu yang akhirnya itu membuat dia itu membalas, lagi-lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini contoh broadcast berdasarkan pertanyaan. Nah, ini contoh untuk Fokus Pio ya. Saya contohkan untuk Fokus Pio. Misalnya di sini saya membuat foto before dan after ya. Di sini saya beri judul foto mana yang lebih menarik gitu. Jadi mengajak berpikir ya gitu. Nah, ini sasarannya itu adalah orang thinking. Sehingga kita berharap orang thinking tuh bisa merespon ya, baik ya atau tidak gitu kan. Yang penting ada respon kan, seperti itu. Nah, ini contohnya, tentu Anda pernah mendengar, seringkali cinta itu mulai dari mata turun ke hati. Begitupun dengan konsumen. First impression saat melihat produk kita memiliki peran penting. Apakah konsumen tersebut akan membeli produk kita atau tidak? Nah, buat kamu yang mau foto produkmu cantik dan profesional, Fokus Pio pilihan partner yang tepat, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh broadcast follow up berkala yang berdasarkan pertanyaan. Selanjutnya berdasarkan kutipan bijak. Ya, misalnya saya di sini contoh untuk sketchbook Fashion Designer for Kids. Saya cari fotonya itu anak kecil yang mendesain gitu ya. Kita bikin tulisan, "Bunda, bantu aku meraih masa depanku." Nah, di sini targetnya itu bagi ibu-ibu ya. Jadi kita bisa bikin copywriting, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Apakah Bunda pernah mendengar pepatah tersebut? Yap, masa depan anak memang tidak bisa dipaksakan sesuai kehendak kita sebagai orang tua. Tapi peran orang tua mendukung keinginan dan potensi yang dimiliki anak sejak dini. Jika Bunda merasa anak Bunda memiliki bakat dan ketertarikan di dunia fashion design, maka sudah saatnya Bunda mendukung dan melatih skill anak dengan Fashion Designer for Kids yang kami miliki. Nah, setelah itu misalnya bisa kirim video juga, bisa kirim deskripsi dari fashion desainnya gitu ya. Ditambah apalagi ketika ditambah tulisan promo gitu kan ya. Pasti insya Allah gitu ini akan menjaring ya, bisa menjaring, membuat closing juga. Kemudian yang selanjutnya tuh broadcast berdasarkan cerita. Nah, biasanya sih kalau cerita itu testimoni ya, lebih ke testimoni. Jadi ini saya kirimkan screenshot tentang customer yang sudah pernah ikut kelas menjahit ya, dan kemudian akhirnya dia bisa membuka bisnis sendiri. Nah, ini juga bisa menjadi contoh ya, contoh broadcast cerita berdasarkan kisah. Alhamdulillah banyak dari alumni kelas jahit yang kini buka usaha jahit. Mudah-mudahan makin sukses dan lancar usahanya. Kamu juga mau ikut belajar, barangkali pintu rezekimu ada di dunia menjahit. Yuk gabung bersama kelas jahit. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, jadi harapannya ketika kita mengirimkan broadcast gitu ya ke 4 orang, kita mengirimkan broadcast dengan 4 tipe broadcast seperti ini, tentunya dengan berkala ya, tidak sekaligus.
Nah, kita berharap ada gitu kan ya yang tertarik kita sesuai dengan ke tipe mereka sendiri gitu. Karena memang kan kita nggak tahu ya kita customer kita itu tipe sensing, feeling dan lain-lain, kita nggak tahu. Kemudian untuk waktu kapan sih broadcast berkala ini dilakukan gitu ya. Ya saran saya adalah di tanggal-tanggal pas gajian ya, tanggal-tanggal pas gajian. Misalnya tanggal 28 ya, 28 di akhir bulan sampai dengan tanggal 8 akhir bulan. Itu biasanya dalam keadaan kita customer tuh dalam keadaan memiliki uang dan masih belum berpikir ya tentang aduh kayaknya belum dulu deh misalnya, karena udah mengurang nih uangnya, nggak berpikir seperti itu karena baru gajian biasanya pengen beli seperti itu ya gitu. Jadi minimalnya sebulan sekali ya, kalau misal mau 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya boleh juga, tergantung dari teman-teman semua. Nah, ada juga kan ada juga orang yang berpendapat kita juga harus mampu harus mampu follow up yang sadis. Follow up yang sadis itu sampai mengemis misalnya. Nah, itu silahkan sih, itu pilihan masing-masing, tapi kalau saya pribadi, saya kurang suka. Saya kurang suka dengan tipe broadcast atau tipe follow up yang sampai mengemis seperti itu. Apalagi misalnya kita bilang, "Kak, mohon maaf aku dapet target nih gitu ya dari owner saya, harus closing sekian," gitu. Kalau menurut saya sih itu bisa jadi mengurangi mengurangi kenyamanan gitu ya customer terhadap kita. Kemudian juga mengurangi hibah atau ya harkat derajat dari owner kita juga sih itu kalau menurut saya. Kalau tadi ya mengkambing hitamkan owner misalnya, ya memang meskipun memang betul kan ada target, cuman kan kayak seolah-olah sampai ngemis-ngemis kayak gitu, akhirnya tuh kayak eh, sekiller apa sih ownernya sampai membuat adminnya ngemis gitu kan. Kayak gitu sih kalau saya pribadi seperti itu, tapi ya dikembalikan ke masing-masing ya gitu ya. Teman-teman juga kan mungkin kepribadiannya berbeda dengan saya gitu, sehingga ya woles aja ya, bebas. Cuman kalau pendapat saya pribadi seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk prakteknya silahkan langsung praktek ya. Bisa di follow up mulai dari sekarang, terutama mungkin yang leads masuk hari ini nih, yang dia sudah kirim form order tapi belum transfer, silahkan dibuat ya follow upnya. Yang kemudian dia belum ada sama sekali respon, silahkan di follow up kembali, ditanya kembali kebutuhannya dan seterusnya. Kalau ada leads yang lama banget belum di follow up, silahkan sekarang di follow up, bisa copy paste ya dari yang saya bikin. Kemudian bisa teman-teman ini ya menggunakan sebaran seperti itu. Nah, sebagai closing statement ya, jadi teman-teman harus ingat bahwasanya admin itu adalah narahubung antara konsumen dan juga produsen. Nah, maka posisikan diri kita itu pada sudut pandang keduanya ya. Jadi kita harus bisa melihat kondisi tim kita seperti apa, kita pun juga harus bisa melihat kondisi customer seperti apa ya. Jadi kita benar-benar berada di antara kedua belah pihak dan kita menginginkan kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan kebaikan ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya, sukses untuk pekerjaannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya share, pengalaman yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa lewat WhatsApp ya di nomor tertera. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.